Halo guys, mari kita coba bahas dua alat optik yang terakhir yaitu kamera dan juga proyektor. Kita akan coba bahas yang pertama adalah kamera. Kamera itu konsepnya mirip dengan mata guys. Jadi kalau misalnya mata ada lensa, kita juga ada lensa untuk kamera ya. Kalau untuk mata, fungsi lensa untuk memfokuskan bayangan di retina. Kalau kamera, memfokuskan bayangan agar jatuh tepat di plat filmnya. Tapi kalau zaman sekarang digital ya, berarti dia pakai sensor. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa pada kamera selain lensa itu dibantu oleh aperture ini untuk mengubah diameter dari bukaan lensa sehingga mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Terlalu banyak cahaya overexposure, terlalu sedikit cahaya dia underexposure. Nah, kemudian kita bisa melihat juga selain aperture dibantu juga sama shutter. Shutter ini juga yang membantu juga banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera ya, sehingga cahaya nanti bisa menghasilkan foto yang berkualitas tinggi. Nah, pada kamera perlu diperhatikan bahwa kita menggunakan lensa, berarti kita pakai rumus lensa yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, diperhatikan bahwa pada kamera itu biasa kita tidak mengubah nilai fokus, meskipun nilai fokus bisa diubah, tapi biasanya kita pakai untuk memfokuskan benda dekat atau benda jauh, karena lensa tidak bisa berubah nilai fokusnya, maka biasanya itu lensanya yang bergeser. Sehingga biasanya lensanya akan bergeser mengubah nilai S aksen. Ya, S aksen ini itulah adalah letak bayangannya. Ya, biasanya yang diubah itu adalah S aksennya. S-nya adalah jarak bendanya. Ya, F adalah nilai fokus lensa dari kamera. Nah, kita bisa lihat bahwa sifat bayangan yang terbentuk sama seperti mata, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya, tetapi kalau tidak masalah kalau kamera kalau dia terbalik karena memang nanti hasilnya bisa dibalikan lagi pakai sensor ataupun plat filmnya terbalik tidak masalah selama pencetakannya tidak terbalik. Nah, kita bisa melihat di sini ya, untuk kamera zaman sekarang itu kan ada kamera jenis-jenis baru ya seperti DSLR ataupun mirrorless yang kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini adalah jenis mirrorless sesuai dengan namanya gitu ya. Kalau misalnya DSLR itu adalah digital single lens reflect. Jadi dia menggunakan namanya reflection, berarti menggunakan cermin ya. Jadi kalau misalnya di sini ada lensa, di sini adalah bukan lensa aperture, biasanya di sini ada cermin. Nah, cermin ini dia berfungsi untuk memantulkan cahaya yang masuk sehingga nanti dipantulkan ke atas, nanti dia ada pentaprisma juga bagian atas sini. Dia akan meneruskan cahayanya sampai ke viewfinder yang di sini sehingga bisa melihat mengecek apakah posisi gambarnya sudah tepat atau belum. Nah, biasanya kalau misalnya nanti sudah mau difoto, biasanya nanti cermin ini akan naik ke atas ya, kemudian nanti cahayanya akan diteruskan di sini shutter yang terbuka nanti akan masuk ke sensornya gitu ya. Tetapi kalau mirrorless dia tidak menggunakan cermin. Jadi untuk previewnya ini biasa dia pakai proyeksi langsung dari sensornya itu ya. Nah, untuk proyektor kita akan coba bahas singkat bahwa pada proyektor banyak jenisnya ya. Jadi pada proyektor ini ada juga proyektor di film ataupun proyektor untuk di kelas-kelas kalian misalnya ataupun OHP ya, alat jadul yaitu overhead projector ya. Di sini sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar ya, tentu diperbesar karena memang fungsi proyektor adalah memproyeksikan gambar agar lebih besar, terlihat lebih besar. Dan juga dia terbalik relatif terhadap bendanya. Nah, adapun komponen-komponen utama pada proyektor, yang pertama lampu proyeksi sebagai sumber utama dari cahaya, difokuskan lagi oleh cermin cekung, kemudian dia masuk ke kondensor untuk meratakan cahaya yang ada, sehingga dia nanti dipantulannya baik oleh cermin datar. Cermin datar akan memantulkan cahaya sehingga cahaya akan melewati bendanya, nih kertas yang kita lihat diperbesar oleh cermin yang di sini ya, ini cermin. Dia akan dipantulkan sehingga menuju ke lensa objektif sehingga membentuk bayangan A aksen, B aksen. AB ini adalah bayangan gambar tembus cahaya. Kemudian dia terbalik ini dia relatif terhadap benda yang di sini ya. Benda di sini kan ini A, ini B. Berarti ini B, ini A yang di sinarnya. Berarti dia terbalik membalikan eh, gambar relatif terhadap gambarnya ya. Jadi itu adalah konsep dari
kamera dan juga proyektor, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.